Silicon Tuntun video ini sampai selesai jangan di skip agar tidak terjadi kesalahan paham tentang informasi dalam video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghadi.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas satu kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah dua kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Senang sekali kita masih bisa berjumpa ya. Masih di channel banghadi.com bersama saya Muhammad Ervan. Kita masih di tutorial PDO MySQL ya. Jadi kita sudah bikin database, sudah bikin tabel, udah ngisiin, terus udah juga kita bikinkan view-nya ya, dua buah view untuk view barang dan view inventaris. Di video kali ini sebelum kita ngoding ya, video kali ini kita bahas dulu tentang sedikit aturan yang sebelumnya itu ya, tentang penamaan ya. Jadi kita menggunakan nama-nama file itu huruf kecil semuanya ya. Jika lebih dari satu kata nanti akan dipisahkan dengan underscores, dan kita akan bikin bagaimana caranya supaya friendly ya, bisa kita inventarisir dengan enak lah. Jadi ini aplikasi inventaris kan ya. Sedangkan misalnya nih kita punya file tapi berantakan yang susah diinventarisir. Nah, ini kita hindarkan seperti itu. Kita akan buat gimana caranya supaya terinventarisir dengan bagus, nama-namanya juga rapi gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, ingat sekali lagi di aturan kita, di pembahasan kita di tutorial ini, pertama kita tidak membahas tentang login dulu atau hak akses dulu, nanti belakangan itu ya. Yang kedua, nanti kita bikin halaman awalnya adalah index ya, index PHP gitu ya, itu namanya. Kemudian ada lagi nanti nama yang sifatnya berdiri sendiri ya gitu, index, kemudian misalnya laporan, kemudian juga login, logout kalau memang ada nanti ya. Selanjutnya juga nama filenya adalah yang paling penting, ini nanti akan terkumpul semua yang menjadi rujukan atau menjadi apa ya, master dari codingnya, yaitu fungsi ya. Jadi ada nama file nanti fungsi PHP gitu ya, yang isinya berupa fungsi-fungsi dan juga koneksi ke database di dalam fungsi itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk halaman data ya, misalnya menampilkan data, itu nanti kita buatkan link di situ untuk menghapusnya dan juga untuk mengedit gitu ya. Kemudian kita tambahkan juga link untuk kembali ke index misalnya gitu ya. Jadi supaya bisa kesana kemari tuh. Jadi jangan sampai terjadi kita bikin program itu untuk mengaksesnya kita harus ketik alamatnya, kita ketik di URL-nya misalnya, itu nggak usah. Cukup kita wakilkan dengan link-link saja. Jadi kita tinggal klik itu semuanya bisa terhandle gitu ya. Itu yang berikutnya. Lanjut lagi bahwa fokus kita adalah di CRUD ya. CRUD itu CRUD ya, create artinya nambah data tuh atau bikin data baru. Kemudian R-nya read, membaca data tuh buat nampilkan ya. Kemudian U ya, itu update atau ngedit data lah gitu ya. Selanjutnya adalah D itu delete, untuk menghapus data seperti itu. Nah, nanti di akhirnya bisa saja kita tambahkan dengan membuat laporan ya. Pertama basicnya adalah menggunakan HTML biasa, lalu kita coba nanti mudah-mudahan bisa menggunakan PDF gitu ya. Nah, kalau PDF itu nanti pakai library tersendiri, kita bahas belakangan. Codingnya sekali lagi saya ingatkan, di video pertama sudah disebutkan kita native ya, jadi bukan menggunakan framework, bukan menggunakan OOP gitu ya, jadi native yang biasa aja. Artinya
kita akan ketik semuanya, tidak pakai panggil ini panggil itu, kecuali nama-nama fungsi saja ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gambaran proses untuk rootnya sendiri dan penamaan filenya ya. Kita lihat seperti ini ya. Nah, ini jelas ya. Jadi mulainya itu adalah di sini. Misalnya untuk ini kan ada 4 tabel ya kita punya ya. Jadi ada ruangan, jenis, barang, sama inventaris. Nah, ini sama nih. Keempat-empatnya itu awalnya dari sini. Ruangan, jenis, barang, dan inventaris itu gini. Kemudian dari sini kita bisa ke tambah gitu ya. Nanti penamaannya seperti ini, ruangan underscore add gitu. Kalau jenis, nanti jenis PHP di sini yang jadi apa namanya halaman utamanya untuk jenis. Lalu kalau buat nambah data nanti kita kasih nama filenya adalah jenis underscore add gitu ya. Begitu juga untuk delete, untuk edit. Belakangnya sama semua ya. Jadi kita pakai add, kemudian dari add ini kita larikan ke save, dari save ini kembali ke sini, ke halaman utamanya dia. Kemudian edit juga sama, ke edit, kemudian ke update, lalu kembali ke halaman utamanya dia. Delete, kembali lagi ke sini, gitu ya. Jadi ini biar kita enak nanti ketika bikin ya, jangan sampai terjadi ketika kita menghapus ruangan ya, menghapus ke sini terus kembalinya kok tiba-tiba ke indeks lagi. Nah, itu kejauhan ya. Karena kita sedang mengelola data ruangan kayak gitu ya. Nah, ini untuk dari sisi desain analisis ya. Kita menganalisis gimana caranya program itu dibuat efektif, seefisien mungkin, susah nyebutnya ya. Tapi hati-hati tuh, dosen saya bilang penggunaan 2 kata itu harus bisa dibuktikan katanya ya. Kita hanya meminjam istilahnya saja, kalau pembuktiannya ya nanti silahkan buktikan sendiri saja. Efektif nggak ya? Dari ruangan ini kalau di delete kembali ke ruangan, ya efektif lah, orang kita kan lagi ngolah data ruangan gitu kan. Kalau dia larinya ke tempat lain ya itu nggak efektif. Lalu efisien nggak? Ya efisien. Karena apa? Karena ketika kita mengolah data ruangan terus dihapus misalnya, atau diedit atau ditambah kembali ke ruangan lagi, itu efisien. Yang nggak efisien itu kalau dari ruangan ini ke jenis, nanti kita harus balik lagi dong ke ruangan untuk mengedit data ruangan misalnya gitu ya. Nah, itu bukti kecil lah, tapi harus ya kalau di penelitian harus dibikin ininya bukti secara nyatanya gitu ya. Ada waktu misalnya, kalau efisien tuh berhubungan dengan waktu dan sebagainya. Oh, kita malah ngomongin penelitian. Balik lagi ke sini deh. Jadi nama file seperti ini ya. Ruangan, nanti ditambahnya kalau buat tambah, simpan, hapus, edit, dan update, perbarui, itu nanti ditambah di belakangnya. Jenis juga sama, jenis add, jenis save, dan sebagainya. Barang add atau barang edit, barang update, nanti kembali ke sini, barang delete misalnya gitu ya. Ditambah dengan file index, kemudian file laporan, lalu ada file fungsi ya. Tadi saya katakan ada fungsi, itu nyimpan buat koneksi nanti. Itu di video selanjutnya ya kita bahas untuk membuat koneksi ke database menggunakan PHP. Jadi kita nanti nggak ngutak-atik lagi adminer ya. Jadi kita untuk penambahan data, untuk simpannya, edit, dan pembaharuan datanya, termasuk mendelete, menghapusnya, itu nanti semuanya akan berjalan di kode-kode PHP gitu ya. Jadi saya ingatkan sebelum saya tutup videonya, install dulu web servernya, apapun silahkan, kemudian pastikan ada MySQL di dalamnya, lalu masukkan juga adminer ya. Kalau yang belum punya, silahkan lihat video-video sebelumnya atau dilihat di blog saya di banghaji.com ya. Oh iya, saya lupa ngasih tahu ya, dari video pertama lupa tuh. Link-linknya itu bisa nanti ya, karena ada yang sudah saya tulis tuh di blog saya tuh. Termasuk misalnya adminer gimana, itu ada semua ya. PDO ini juga ada sebetulnya, nanti silahkan dibuka sendiri sajalah. Baik, saya kira itu ya. Oh ya, satu lagi, yaitu kode editor. Silahkan gunakan kode editor kesayangan masing-masing. Jadi saya nggak paksakan buat harus pakai ini itu, enggak ya. Silahkan nanti digunakan yang biasa dipakai saja, yang mudah, yang sudah
paling umum Anda pakai untuk keperluan ngoding gitu. Baik, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Kita bahas tentang membuat file koneksi ke database menggunakan PHP dan database MySQL dengan teknik PDO ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya tetap sehat, kita bisa beraktivitas seperti biasa, dan kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kalau sampai waktu sholat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.